Dominasi Amerika Serikat di berbagai kawasan dunia mulai melemah. China telah menguasai beberapa wilayah strategis. Menarik untuk membahas ini dan mari kita mulai. Buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, mungkin Anda tidak akan menemukan lagi channel kami bila Anda tidak subscribe. Ikuti kami untuk terus menonton konten-konten tentang geoteknologi dan geopolitik China berikutnya. Like, komen, dan share agar channel ini bisa terus memberi update informasi teknologi China untuk Anda. Persaingan Amerika Serikat-Tiongkok berputar di sekitar 3 faktor global utama. Pertama, tatanan global pasca Perang Dunia Kedua di mana Amerika Serikat mulai kehilangan dominasinya, sementara Tiongkok muncul sebagai pusat kekuatan manufaktur, memperluas pengaruhnya di seluruh dunia. Kedua, tatanan global yang dipimpin Barat sedang bergulat dengan krisis ideologis yang didorong oleh distribusi kekayaan yang tidak adil. Yang ketiga, aktor regional semakin aktif dalam memediasi proyeksi pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok. Pergeseran terakhir ini terlihat jelas karena banyak negara khususnya di belahan bumi selatan memperoleh pengaruh dan kekuasaan yang signifikan. Di Afrika misalnya, investasi Tiongkok telah memberdayakan negara-negara untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dan meningkatkan kedudukan global mereka sekaligus memperkuat rezim di sana. Demikian pula negara-negara Amerika Latin telah membina hubungan ekonomi dan diplomatik dengan kedua negara adik kuasa, memanfaatkan sumber daya dan lokasi strategis mereka untuk meningkatkan kemandirian dan pengaruh mereka. Dinamika ini menunjukkan bahwa persaingan kekuatan besar harus diperiksa melalui lensa interaksinya dengan para pelaku dan proses struktural yang beroperasi di kawasan tertentu. Negara-negara yang kuat seringkali menyimpang dari cita-cita yang dianutnya. Amerika Serikat memprioritaskan militerisme dan akumulasi modal daripada nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis, sementara Tiongkok menekankan hak-hak sosial ekonomi, tetapi membatasi kebebasan sipil dengan alasan yang dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial. Namun dalam kedua kasus tersebut, kapitalisme menjadi logika yang mengatur ekonomi, yang telah meningkatkan standar hidup bagi banyak orang, tetapi juga telah mendorong ketimpangan, polarisasi, dan ketidakpercayaan yang berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga dalam jangka panjang. Tiongkok telah muncul sebagai aktor negara penting yang mampu menantang dominasi Amerika Serikat dan sekutu baratnya dalam landscape global pasca Perang Dingin. Dari kekuatan yang bangkit kembali termasuk India, Rusia, dan Brasil, Tiongkok telah muncul sebagai satu-satunya aktor negara yang menunjukkan ambisi dan kapasitas untuk meningkatkan kecakapan militernya, pengaruh ekonomi, dan kredibilitas sosialnya, sehingga berpotensi membatasi pengaruh Amerika Serikat di seluruh dunia. Tiongkok telah bangkit menjadi pusat manufaktur terbesar di dunia dan pengekspor barang terkemuka, sekaligus memperkuat kemampuan militernya di seluruh dunia dan kehadirannya dalam organisasi tata kelola internasional. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat sejak akhir tahun 1970-an saat negara itu membuka ekonominya untuk perdagangan global sungguh mencengangkan. Era ini menyaksikan ekspansi ekonomi tahunan rata-rata tidak kurang dari 10%, mengangkat hampir 1 miliar orang keluar dari kemiskinan yang parah, sebuah pencapaian yang sering dikaitkan dengan strategi tata kelola teknokratis Beijing yang konon efektif. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2021, Tiongkok mencapai tingkat pertumbuhan yang patut dicatat sebesar 8,1%, melampaui ekspansi ekonomi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat yang kurang dari setengahnya. Dengan memanfaatkan keberhasilan ekonomi yang luar biasa ini, pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk mengubah kekuatan ekonominya menjadi kekuatan militer. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan Tiongkok mengungkapkan peningkatan signifikan sebesar 7,1% dalam pengeluaran militer yang mendekati sekitar 230 miliar US dollar. Peningkatan yang melampaui rata-rata 6% pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih jauh lebih rendah dari pengeluaran pertahanan Amerika Serikat yang melampaui 778 miliar US dollar pada tahun 2022. Meskipun demikian, Tiongkok mengandalkan potensi teknologi revolusioner seperti sistem otonom dan kemajuan kuantum, cyber, dan biologi yang berpotensi menantang dominasi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Di Asia Tenggara, persaingan Amerika Serikat-Tiongkok berpusat pada sengketa Laut China Selatan. Tindakan tegas Tiongkok seperti reklamasi lahan telah meningkatkan ketegangan dengan negara-negara penggugat Laut China Selatan yang lebih kecil.
Sebagai tanggapan, negara-negara ini meningkatkan kemampuan pertahanan mereka dan menyambut baik peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat. Laut China Selatan sekarang menjadi titik panas yang sangat termiliterisasi dengan 4 negara Asia Tenggara mengklaim sebagian wilayahnya. Di Timur Tengah, persaingan bermula dari dinamika negara adik kuasa yang terus berubah, di mana sumber daya energi dan signifikansi geopolitik kawasan tersebut menarik minat Amerika Serikat dan China. Memang Amerika Serikat memiliki kehadiran yang bertahan lama di Timur Tengah, sementara kepentingan ekonomi China menimbulkan kekhawatiran. Di Arktik, tantangan Tiongkok terhadap dominasi yang dipimpin Amerika Serikat muncul dari kepentingan strategis Beijing. Meskipun jarak geografisnya jauh, Tiongkok menegaskan dirinya sebagai negara dekat Arktik yang berupaya bekerja sama dengan negara-negara di sana. Arktik menawarkan keuntungan ekonomi dan geopolitik seperti akses sumber daya dan eksplorasi dasar laut. Hal ini menyangkut negara-negara Arktik termasuk Amerika Serikat yang secara tradisional memiliki kedaulatan Arktik dan kewenangan pengambilan keputusan atas wilayah tersebut.